Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 230404502034 dari kelas B Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sosiotropologi Pendidikan. Sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi dan penyesuaian diri dalam lingkungan sekolah adalah proses di mana siswa belajar berinteraksi dengan orang lain dan beradaptasi dengan norma, nilai, dan budaya yang ada di sekolah. Sosialisasi di sekolah adalah proses di mana siswa belajar dan menginternalisasikan norma, nilai, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekolah. Melalui sosialisasi, siswa memahami cara bersikap dan berperilaku yang sesuai di sekolah. Dan penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Beberapa contoh sosialisasi dan penyesuaian diri. Yang pertama yaitu orientasi siswa baru. Saat siswa baru masuk sekolah, mereka mungkin mengikuti kegiatan orientasi di mana mereka diperkenalkan pada aturan sekolah, jadwal pelajaran, dan berbagai fasilitas yang ada. Melalui orientasi ini, siswa belajar tentang lingkungan sekolah mereka. Yang kedua yaitu upacara bendera. Upacara bendera adalah ritual yang penting dalam kehidupan sosial di sekolah. Ini membantu memperkuat rasa solidaritas dan identitas sekolah serta memperkenalkan siswa. Yang ketiga yaitu beradaptasi dengan guru dan teman. Siswa perlu menyesuaikan diri dengan gaya belajar yang berbeda dari setiap guru, serta membangun hubungan yang positif dengan teman-teman sekelasnya. Terakhir yaitu perubahan jadwal. Siswa harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan jadwal pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin terjadi selama tahun ajaran. Prenata dan stratifikasi sosial. Prenata dan stratifikasi sosial adalah konsep sosiologis yang juga dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Prenata sosial di sekolah merujuk pada aturan, norma, dan struktur yang mengatur kehidupan sosial di sekolah. Dan stratifikasi sosial merujuk pada pengelompokan individu dalam hierarki atau tingkatan tertentu berdasarkan faktor seperti prestasi akademik, ekonomi, dan status sosial di lingkungan sekolah. Ada beberapa contoh yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu aturan dan disiplin sekolah. Peraturan sekolah yang melarang penggunaan ponsel di sekolah, keharusan memakai seragam sekolah, dan tata tertib mengenai kedisiplinan waktu. Dan prestasi akademik. Siswa yang selalu mendapatkan nilai tertinggi di sekolah seringkali dianggap lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan siswa yang berprestasi biasa saja. Mereka mungkin mendapatkan penghargaan, beasiswa, atau peran kepemimpinan dalam kegiatan akademik. Dan contoh yang terakhir adalah kelas sosial ekonomi. Siswa yang berasal dari keluarga kaya mungkin memiliki akses ke lebih banyak sumber daya, seperti les privat, buku tambahan, atau alat-alat sekolah yang lebih baik, dibandingkan dengan siswa yang dari keluarga kurang mampu. Prenata sosial membantu menciptakan keteraturan dan mendukung proses pendidikan, sedangkan stratifikasi sosial menunjukkan bagaimana status dan pengaruh individu atau kelompok dapat bervariasi berdasarkan berbagai faktor. Kedua konsep ini bersama-sama membentuk lingkungan sosial di sekolah yang mempengaruhi interaksi dan pengalaman siswa sehari-hari. Dengan memahami prenata dan stratifikasi sosial dalam lingkungan sekolah, kita dapat melihat bagaimana aturan dan struktur mempengaruhi kehidupan sehari-hari siswa serta bagaimana status sosial mereka berbentuk dan berfungsi. Dan selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial dalam lingkungan sekolah merujuk pada perubahan status sosial siswa atau kelompok siswa di dalam struktur sosial sekolah. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, interaksi dengan teman sebaya, dukungan dari guru dan staf sekolah, keikutsertaan dalam kompetensi, dan prestasi akademis. Mobilitas sosial dalam lingkungan sekolah dapat berupa mobilitas vertikal, naik atau turunnya status sosial,
Ada beberapa contoh berbagai faktor yang ada di sekolah. Faktor yang pertama yaitu partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Seorang siswa yang aktif dalam organisasi siswa atau klub ekstrakurikuler seperti pramuka, OSIS, dan siswa yang mengikuti organisasi basket di sekolahnya, atau siswa yang sering mengikuti lomba tarian adat di sekolahnya. Partisipasi dan pencapaian dalam kegiatan ini dapat membuatnya lebih dikenal dan dihormati oleh siswa lain, sehingga meningkatkan status sosialnya. Faktor yang kedua yaitu pengaruh teman sebaya. Siswa yang bergaul dengan teman kelompok siswa yang memiliki status sosial tinggi, misalnya kelompok siswa terpopuler, dapat mengalami peningkatan status sosial karena asosiasi dengan kelompok tersebut. Faktor yang ketiga yaitu dukungan guru dan staf sekolah. Seorang siswa yang mendapatkan perhatian khusus atau bimbingan dari guru karena potensi atau bakat tertentu, misalnya dalam seni atau sains, dapat mengalami peningkatan status sosial karena dukungan dan pengakuan dari pihak sekolah. Dan faktor yang keempat yaitu keikutsertaan dalam kompetensi. Siswa yang memenangkan kompetensi akademis atau non-akademis seperti olimpiade sains, lomba debat, akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari seluruh komunitas sekolah yang dapat meningkatkan status sosial. Dan faktor yang terakhir yaitu prestasi akademis. Seorang siswa yang awalnya memiliki nilai akademis rata-rata, tetapi kemudian meningkatkan prestasinya secara signifikan dan menjadi salah satu siswa terbaik di kelas. Perubahan ini dapat meningkatkan status sosialnya. Mobilitas sosial dalam lingkungan sekolah sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi sosial dan berbagai faktor pendukung yang ada di sekitar siswa, sehingga setiap siswa memiliki peluang yang berbeda-beda untuk mengalami perubahan status sosial. Dan selanjutnya yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial dalam lingkungan sekolah merujuk pada perubahan dalam cara interaksi, norma, nilai, dan struktur sosial yang ada di dalam sekolah. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk teknologi, perubahan kebijakan pendidikan, pergeseran demografi, dan perubahan budaya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan sosial dalam lingkungan sekolah. Faktor yang pertama yaitu interaksi teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran telah mengubah cara guru mengajar dan siswa belajar. Penggunaan perangkat seperti tablet, laptop, dan HP, akses internet di dalam kelas memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Sebuah sekolah mengadopsi program BYOD di mana siswa diizinkan membawa perangkat mereka sendiri untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Ini mendorong penggunaan aplikasi pembelajaran online dan e-book. Faktor yang kedua yaitu perubahan dalam pendekatan disiplin. Pendekatan disiplin yang lebih modern dan restoratif menggantikan pendekatan hukuman tradisional. Sekolah mulai mengadopsi metode disiplin restoratif, di mana pelanggaran ditangani melalui mediasi dan diskusi untuk memahami dampak tindakan siswa pada orang lain, dan untuk memulihkan hubungan yang terganggu. Hal ini mengubah cara siswa dan staf menangani konflik dan mempromosikan pemahaman serta empati. Faktor yang ketiga yaitu penekanan pada kesejahteraan mental. Peningkatan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan mental di sekolah menyebabkan lebih banyak program yang mendukung kesehatan mental siswa. Sekolah mulai menawarkan sesi konseling rutin, workshop tentang manajemen stres, dan program mindfulness untuk siswa. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan perhatian terhadap kesejahteraan emosional siswa. Dan faktor yang terakhir yaitu pergeseran dalam kurikulum. Kurikulum yang lebih relevan dengan kehidupan nyata dan keterampilan abad 21 menjadi fokus utama dalam pendidikan modern. Sebuah sekolah mengintegrasikan kurikulum STEAM
yang berfokus pada proyek-proyek praktis dan kolaboratif. Ini mengubah pendekatan pembelajaran dari hafalan ke pemecahan masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Perubahan sosial dalam lingkungan sekolah adalah proses yang dinamis dan terus berkembang. Setiap perubahan membawa tantangan dan peluang baru bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan. Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, mengemukakan konsep Pancadharma yang mencakup kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. GAP mengacu pada pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya menjadi proses yang memerdekakan pengembangan potensi anak sesuai dengan kodratnya. Itulah tugas akhir mata kuliah saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.